Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali bab dalam, yaitu masih keturunan daripada ide dalam Semare Kepakisan. Bandese bandege dalam Samanjaya dijumpai. Ide dalam Semare Kepakisan juga mempunyai keturunan yang sekarang keturunannya disebut Bandese bandege dalam Samanjaya. Diceritakan demikian. Pada saat kedatangan ide dalam Sri Aji Kresna ke Pakistan dari Jawa dengan perahu diiringi oleh seorang bandege atau nahkoda kapal. Karena jasanya mengiringi ide dalam, maka diberi nama bandege dalam, dan ia tidak kembali ke Jawa melainkan menetap di Samprangan. Selanjutnya, salah satu keturunan bandege dalam bernama Negayatri, seorang yang cantik rupawan, dipersunting menjadi istri oleh Kiai Nyoh Aye, putra dari Arya Kepakisan di Gelgel. Namun pernikahannya tidak mempunyai putra, dan entah kenapa kemudian diceraikan oleh suaminya. Negayatri lalu menghamba kepada ide dalam Semare Kepakisan sebagai pajarawan di Keraton Swecapura Gelgel. Dalam kesehariannya ngayah di Puri dalam menyenangi Negayatri, dan akhirnya mempunyai seorang putra Astra yang tampan. Kemudian putra ini diberikan kepada Bandese Gelgel. Keturunan Pasak sebagai anak angkat. Sekarang keturunan selanjutnya disebut Bandese bandege dalam Samanjaya.
yang bertempat tinggal di Desa Jumpai Klungkung. Dari Desa Jumpai, keturunannya menyebar ke seluruh Bali yang menurunkan bendese dalam di berbagai desa seperti di Desa Cemanggi, di Desa Munggu, Badung, Kuta, Badung, Nusa Penida, dan di tempat lainnya. Demikian para putra Ide Dalam Semare Kepakisan sebagai Raja Bali di Kerajaan Gelgel, seolah penjelmaan Sang Hyang Tolangkir yang tampan bagaikan Arjuna. Beliau disegani oleh sekalian patih dan para pejabat bawahannya. Kerajaan menjadi sentausa, cukup sandang pangan, dan masyarakat rukun, aman, tanpa ada kericuhan. Demikian keadaan Kerajaan Bali dalam kepemerintahan Ide Dalam Semare Kepakisan. Setelah cukup lama bertahta sebagai Raja Bali, Ide Dalam Semare Kepakisan berpulang kembali ke alam baka dengan pertanda yang baik. Pada tahun 1459 Masehi, beliau digantikan oleh putra sulungnya yang bergelar Ide Dalam Watu Renggong. Sekarang saya bacakan Ide Dalam Watu Renggong sebagai Raja Bali. Ide Dalam Watu Renggong diangkat sebagai Raja Muda sejak tahun 1458 Masehi, dan setelah ayahanda Ide Dalam Semare Kepakisan wafat, langsung diangkat sebagai Raja Bali pada tahun 1459 Masehi dan berkeraton di Swecapura. Pada masa ini kerajaan Majapahit telah runtuh sehingga para penguasa daerah sebagai adipati di seluruh Nusantara melepaskan diri dari naungan Majapahit dan membentuk kerajaan yang berdiri sendiri. Demikian juga Bali membentuk kerajaan Bali yang berdiri sendiri dan berpusat di Gelgel. Beliau adalah keturunan atau undak ketiga dari Ide Dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Sistem pemerintahan kerajaan masih sama seperti masa sebelumnya. Para patih pada zaman Ide Dalam Watu Renggong adalah para patih yang diangkat dari keturunan para patih terdahulu. Sebagai patih utama atau patih agung adalah Kiai Batan Jeruk, menggantikan ayahnya Kiai Patandakan, keturunan Arya Kepakisan. Patih Agung merupakan jabatan tertinggi setelah raja yang memegang tugas sipil maupun militer dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Sebagai demung dijabat oleh Kiai Pinatih, perwira keturunan Arya Bang Pinatih, yang dengan setia mengabdi seperti orang tuanya dahulu. Demung berada di bawah Patih Agung yang bertugas mengurus kegiatan rumah tangga keraton, meliputi santapan raja, hiburan, seni, dan anjang sana keluar daerah. Sebagai tumenggung dijabat oleh Kiai Abian Tubuh, menggantikan ayahnya Kiai Kebon Tubuh, keturunan Arya Kutawaringin. Pejabat tumenggung bertugas untuk menjaga keindahan kebersihan keraton dan mengawasi pasar. Ketiga pejabat kerajaan ini akan ikut bersama memegang laskar kerajaan dan laskar pengawal Dulang Mangap apabila terjadi serangan terhadap kerajaan. Demikian pula para patih lainnya tetap dijabat oleh keturunannya. Tidak beda dengan pengabdian para leluhurnya dahulu. Kiai Brangsinge dan Kiai Pegatepan, keturunan Arya Kanuruhan, sebagai juru tulis kerajaan. Kiai Tabanan, keturunan Arya Kencang. Kiai Anglurah Kabe-Kabe, keturunan Arya Blau, yang amat berani, tidak pernah gentar menghadap musuh. Demikian juga Kiai Kapal, keturunan Arya Delancang, Kiai Pring, Cagahan, dan Sukahed. Para patih lainnya Kiai Pandi Basir,
adalah putra Kiai Penyarikan Daud Bali Agung yang telah menjadi bagawan. Kiai Jelantik putra Kiai Pangeran Pesimpangan yang telah lanjut usia adalah keturunan dari Arya Kepakisan. Kiai Pacung putra Tan Kober, Kiai Cacahan putra Tan Lur, Kiai Abian Semal putra Tan Kaur merupakan para patih yang pemberani, keturunan orang kebal serta selalu setia mengabdi pada raja. Seperti leluhurnya dahulu, para patih atau pembesar keraton masing-masing membawahi daerah wilayah seperti orang tuanya dahulu. Daerah wilayah kekuasaan di seluruh Bali dipegang oleh para patih atau anglurah yang dijabat oleh keturunan para Arya seperti penempatan para Arya saat datang pertama kali di Bali dahulu. Sedangkan wilayah desa dipimpin oleh bendese yang dijabat oleh para bendese dari keturunan Pasak yang tersebar di seluruh desa di Bali. Untuk mengadakan hubungan antara pusat dengan daerah dilakukan persamuan atau parungan secara berkala, yaitu setiap purnamaning kapat bertepatan dengan upacara karya Musabe Nini di Pura Dasar Gel-Gel. Musabe Nini adalah perwujudan persembahan kepada Dewi Sri. Persembahan itu dilakukan oleh anglurah dan bendese dari seluruh Bali dan dipuja di Bali Agung Pura Dasar Gel-Gel. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun pada Purnama Kedasi dan masih tetap dilaksanakan oleh Desa Adat Gel-Gel sampai saat ini. Pada persamuan tersebut, segala permasalahan di daerah dapat disampaikan dan mendapatkan jalan keluar, sekaligus dapat menghaturkan persembahyangan di Pura Dasar Gel-Gel yang telah merupakan pura kerajaan atau pura kahyangan jagat untuk menjamin keamanan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tegas. Ini dalam membentuk laskar kerajaan sebagai pasukan penggempur disebut Dulang Mangap, terdiri dari prajurit pilihan yang dipimpin oleh Kiai Ularan, Pasak Toh Jiwa, dan Ki Bungkut Kerte yang siap untuk bergerak untuk membasmi musuh. Pasukan Dulang Mangap ini bersenjatakan tombak oncer ganda dan merupakan pasukan yang telah menaklukkan daerah di luar Bali. Menjadi suatu kebiasaan dan tradisi untuk melakukan persembahan suci di Pura Dasar Gel-Gel sebelum melakukan tugas peperangan, disebut persembahan moga kala untuk semua bala samar dan ancaman Ratu Sawang dari Nusa Penida, terutama setelah Kerajaan Gel-Gel menaklukkan Nusa. Pada masa pemerintahan itu dalam Watu Ringong, Ide Dewa Tegal Besung sebagai paman raja berpulang ke alam baka dan meninggalkan 5 orang putra, yaitu Idewa Anggungan, Idewa Gedong Arte, Idewa Nusa, Idewa Bangli, dan Idewa Pegedangan. Ide dalam menganugerahkan masing-masing tempat tinggal yang sesuai dan sandang pangan secukupnya. Semua saudara sepupunya yang saat itu masih remaja tetap setia mendukung kekuasaan Ide dalam Watu Renggong. Ide dalam Watu Renggong memegang tampuk kepemimpinan di Keraton Swecapura dengan kekuasaan penuh atas Pulau Bali yang telah berdiri sendiri tanpa lagi di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Ide dalam amat berwibawa, benar-benar seperti keberanian singa, pandai dan bijaksana mengikat hati rakyat. Rakyat sangat terpengaruh oleh ketinggian budi rajanya. Amat terpuji kebijakan Ide dalam mengendalikan roda pemerintahan, pemberani dan mempunyai kesaktian dalam pertempuran. Ide dalam sebagai Hyang Wisnu Murti bertangan 4 lengkap dengan senjata pusaka gada cakra
Sinandaka dan Kisangka Pancajarya. Keris kilobar bagaikan gada atau cakranya, sedangkan Kitanda Langlang Ki Bangawan Canggu ibarat Kisangka Pancajarya. Senjata itu ibarat senjata Wisnu yang mengagumkan untuk membasmi musuh. Tak terkatakan kesentausaan rakyat di daerah kerajaan atas lindungan raja dengan bantuan para patih dan bimbingan Bagawanta kerajaan. Pada zaman pemerintahan Ide Dalam Watu Renggong, Bagawanta kerajaan adalah dari keturunan Bujangga Waisnawa dan berpasraman di Kriya Takmung. Pada masa ini terjadi suatu kejadian atas kehendak Ide Hyang Widi yang mengubah sejarah Bagawanta kerajaan selanjutnya. Diceritakan Bagawanta kerajaan yang juga sebagai acarya atau guru untuk para putra kerajaan menyenangi dan melarikan putra Ide Dalam Watu Renggong, Dewa Ayu Laksmi. Kejadian ini menyebabkan raja menjadi murka dan memberikan hukuman mati bagi keduanya. Namun Ide Bujangga Guru dengan muridnya luput dari hukuman karena telah melarikan diri ke arah barat, yang kemudian menetap di daerah Tabanan. Semenjak kejadian ini, keturunan Bujangga Waisnawa tidak lagi sebagai Bagawanta kerajaan Bali. Selanjutnya, tidak berselang lama, datanglah seorang pandita dari Jawa bersama keluarga dan Hyang Nerarta yang kemudian dijadikan Bagawanta kerajaan Bali di Gel-Gel. Begitu dulu. Warganet yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan tentang utusan Islam datang ke Gel-Gel.